Oke, kita lihat ya. Nah, ini yang paper exegesis dengan paper biasa. Kalau paper exegesis, kalian kan punya data. Datanya itu tadi angka 1 sampai 5 itu datanya. Iya kan? Terjemahannya, sintaktik kontennya, sintaktik formnya, konteksnya, itu data. Nah, dari situ, dari data, terus kamu akan cari kutipan, betul kan? Kutipan. Ini ada dua, eklesial dan apa? Presenternya. Nah, di tengah-tengahnya itu kalian tambahkanlah nanti kutipan jadi paragraf. Nanti kalian tambahkan berarti eklesial, presenter, di structure-nya. Ya, di structure-nya itu apa? Dalam paragraf. Apa itu dalam paragraf kemarin yang kalian perlu tambahkan di langkah ini ya, nah bit structure kalian itu di 1, 3, 4, ya kan? Bit structure-nya. Bit structure-nya di langkah 1, 3, dan 4. Kalimat topik, analisis, kesimpulan. Tetapi kutipan-kutipannya dari bacaan ini. Eklesial, presenter ini dari apa? Kita. Oke, presenter selalu fokusnya pada arti. Eklesial ini macam-macam. Ya, saya ganti istilahnya ancient faith. Begitu saya ganti jadi ancient faith. Di grup itu ya yang pernah saya share itu, kalau kalian kumpul itu jadi buku tebel. Nah, sekarang saya kasih pilihan, mau ngerjain paper atau baca ini. Ini 1000 halaman. Pak, saya tidak bisa ngerjain paper, terlalu sulit, udah baca aja. Ini tentang dalam tradisi ancient faith, eklesial ya. Kenapa? Karena eklesial kita kan selalu ada model ya di agama manapun. Ada yang diajarkan oleh pengajarnya itu ancient, atau kamu bikin sendiri gitu. Jadi ada kekristenan model ancient faith, ya mulai dari Bapa, Putra, Roh Kudus, para rasul, dan para bapak gereja sampai sekarang. Itu ancient faith namanya. Atau kamu bikin kekristenan model kamu sendiri, kamu bikin aja sendiri teori tentang Kristus sendiri dan sebagainya. Ya, nah tentu kita nggak seperti itu ya. Kita ikuti apa yang timeline yang sudah diajarkan. Itulah sebabnya saya mengajarkan untuk mengenal ini. Ya, nah kamu kayak baca buku ini, oke? Nah itu begitu dalam, begitu kaya, begitu wah. Ini belajar seperti ini, dapat seperti ini aja. Akhirnya saya fotokopi, saya jilid, saya aja, waduh, mak. Jadi kalau baca buku gereja nggak akan habis-habisnya. Ya sangat kaya sekali. Ini baru dogmatis, ya belum yang pastoral ya, belum sejarahnya, belum, etikanya banyak. Ya. Nah, ya karena saya bergelutnya di bidang teologi ya dogmatis, kan apa atau etikanya atau yang lain. Oke, itu kan baru nggak lengkap, itu hanya cukit-cukit saja kan. Ya. Tapi di sini kalian bisa belajar contoh
Ya. Ini contoh misalnya baca, kutip. Ini saya sih terjemahin, berarti kutip langsung ya. Terus ringkas. Kutipan itu ada 3 macam kan? Apa? Selalu saya ingetin ya. Quote langsung, kutip langsung, ya kan? Paraphrase dan ringkas atau summary. Mana sumbernya? Nah, kita nggak bisa ngarang sendiri karena kita bukan kekristenan ngarang-ngarang. Kita kekristenan yang sudah ada akarnya, bahasannya mulai dari perjanjian lama, kan? Ya, dari ancient, dari Adam. Oke? Nah, diturunkan. Ringkasnya dari Bapa, mengutus Anak, Roh Kudus, para rasul, ya kan? Kalian harus mengenal ini atau belajar ini sampai nanti modern. Oke. Sekarang banyak yang bikin-bikin kekristenannya sendiri, gereja sendiri, model ibadahnya sendiri, macam-macam, ya, untuk menarik orang. Oke. Ya. Nah, ancient faith itu berkombinasi dengan apa yang diajarkan Christ Center-nya. Kenapa? Karena ya semua kembali lagi itu ya orang kita, kamu akan semakin mengenal Kristus. Ini saya mengajak kalian untuk bikin di structure-nya. Nah, ini yang penting, ini yang sulit. Jadi kalau ini langkah 1 sampai 5 data, ini paragrafnya dilengkapi. Ya, ini dilengkapi. Nah, kemudian dalam paragraf itu ada 4 unsur yang penting. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Apa yang pertama? Kalimat, topik, lalu supporting details, ya, lalu analisis, lalu kesimpulan. Nah, strukturnya di mana? Supporting detailsnya dari ancient faith-nya, ecclesialnya, ya kan? Tapi kalimat topik, analisis, kesimpulan ini harus dari kamu. Ini namanya apa? Kan kita sebut dengan original. Demo. Nah, caranya gimana? Strateginya adalah kamu jangan mulai dari angka 1. Kamu mulai dari angka 2 dulu. Kerjain poin 2. Baru nomor 1. Ya kan, seperti minggu lalu. Kamu udah dapat kutipan, tulis dulu. Kutipan, kumpulin. Baru gimana kamu ngolah kutipannya jadi 3. Ya, tambahkan topiknya, kitabnya, analisisnya. Lalu kalau perlu ada kesimpulan. Ya. Nanti kita lihat misalnya contoh, kemarin contoh apa? Kita lanjut ya. Yang semak terbakar itu kan. Misalnya. Nah, ini namanya deep structure. Habis itu apa? Kamu akan masuk ke pembahasan. Nih, pembahasan. Ya, akan masuk mana? Pembahasan. Nah, pembahasan ini berarti apa? Dikombinasi dengan apa? Nah, ini namanya dialog. Oke, kamu perlu tambahkan ada ancient faith-nya, misalnya dari Maximus. Nah, kamu perlu dialog dengan sopan, ya, state of the art-nya atau tulisan lain, tokoh-tokoh lain, namanya dialog, baik yang pro maupun yang kontra, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Nah, dalam hal ini ya cari yang setuju aja nggak apa-apa. Cari yang kontra itu kalau Oke. Nah, dari pembahasan ini kan baru angka berapa ini? 6
6 kan? Ini kan kutipan sampai ini semua langkah ke 6 ini. Ini langkah 6. Oke. Nah, setelah itu setelah kamu bahas dari tiap ayat itu, baru kamu masuk ke langkah ke-7 itu apa? Konsep. Konsep teologis atau ringkasan ini namanya kalau di artikel namanya temuannya itu terakhir. Dari temuannya apa? Temuan itu dibagi selalu 2, ide utama, karena paragraf kita kan selalu ide utama, supporting details. Nah, maka konsepnya itu selalu ide utama dan ide-ide pendukung. Right? Misalnya tentang apa nih? Iman. Tapi iman itu apa poin satunya? Ya, 2, 3. Konsep teologis. Ya. Nah, baru setelah itu apa? Kamu akan paparkan ke langkah 8. Ya, sampai ke 10. Nah, itu kalau paper eksplisit. Jadi temuan itu setelah eksplisit. Nah, kalau ini nanti dipindahkan, jadi kalau paper biasa apa? Paper biasa itu mulai dari kutipan, paragraf, pembahasan, ya kan? Dari kutipan, kalau ini paper biasa ya. Kalau paper biasa, oke, kamu mulai dari kutipan. Untuk topik ya. Topik, terus ke kutipan. Habis itu paragraf. Ya, baru temuan. Baru apa? Pembahasan. Gitu. Ya. Topiknya apa? Kutipan, paragraf, temuan, pembahasan. Ini paragraf, tentu ini kutipan-kutipannya. Itu pembahasan. Beda nggak di sini? Ya. Nah, bedanya beda nggak? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Data ada dong. Ini kan data. Jadi kutipannya data. Bedanya di mana? Hah? Bedanya di mana? Ayo kita urutan. Loh, ini ada topik kan? Iya, bedanya di mana? Ini kan ya, topik, kutipan atau data, baru kamu bikin paragraf. Sudah dapat temuannya, baru dibahas. Ya kan? Kalau paper eksebisi, kutipan, bikin paragraf, bikin pembahasan, baru temuan. Nah, bedanya di mana? Temuan. Iya. Jadi kalau di paper biasa yang seperti yang kali ini, temuan baru pembahasan. Ya kan? Nah, itu kalau dihapus jurang, itu jadi hasil dan pembahasan. Ya kan? Nah, kalau di paper exegesis, di mana bedanya? Hah? Temuannya terakhir ya, bahas dulu baru temuan. Itu aja sih bedanya. Cara-caranya sama, cara bikin paragraf sama, cara mengutipnya sama, ya kan? Itu paper. Pak, gimana nanti kalau mau ubah ke artikel jurnal? Ya ikuti offline yang diminta artikel itu. Ya. Nah, bedanya
Kalau di eksegesis, kamu sudah dapat kutipan-kutipan, kamu bahas langsung. Baru habis itu kamu dapat temuan dan doktrin. Nah, ini ikuti langkah-langkahnya aja. Kan ada 10 langkah itu kan. Lalu sampai ke langkah ke-6. Ini kan langkah ke-6. Terus 7, 8, 9. 8 itu ringkas. Apa? Kardianya ya, personalnya. 9 aplikasinya, 10. Kalau di paper biasa, nah ini ada kelas apa di dogma ya. Saya nggak tahu kelas selesai di mana. Topik, data, paragraf, temuan, pembahasan. Oke, bedanya di mana, Fitri? Temuan. Temuannya di mana? Kalau paper biasa, iya. Kalau eksegesis, iya. Ini ya, ini kan ada langkah-langkahnya. Nih, ya. Nah Pak, gimana kalau ubah nanti paper eksegesis ke artikel jurnal? Oke, caranya gini. Kalau di artikel jurnal, ini ada 9 step menyusun artikel yang akuntabel. Ini standar artikel internasional nih, ya yang kita pakai. Oh, jurnal-jurnal memang banyak di luar sana. Ya, kita nggak pakai itu. Jadi kita pakai ini, yang standar artikel internasional. Pertama, kamu harus cari temuan dulu. Makanya nanti kalau di dalam paper, yang saya pentingkan itu apa? Temuan. Ini yang sulit. Karena itu langkah 1 nih. Kalau nggak ada temuan, nggak ada hasil atau temuan penelitian, kita nggak bisa langkah kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya kan? Maka temuan itu penting. Gimana kita menemukan sesuatu? Nah, itu tergantung. Kalau eksegesis ya mulai dari teks, diterjemahin, ya, dibikin outline-nya, sintaktiknya gitu. Oke. Nah, dulu saya ngajar pakai istilahnya kolom lagi. Jadi saya nggak pakai itu. Bukan nggak pakai ya, sebetulnya kalau kalian minta bikin sintaktik form itu nah istilahnya kolom. Nah, tapi sekarang saya istilahkan sintaktik structure aja, atau sintaktik form yang bentuk sintaksisnya. Ini pohonnya itu pohon mangga, atau pohon pisang, atau pohon durian. Oh, sintaktik formnya itu kita bisa dilihat tahu ini pohonnya pohon apa ini yang kamu mau temukan. Tentu kalau kamu ini adalah pohon nangka yang kamu temukan apa nanti? Daun nangka, buah nangka kan itu kan? Bukan daun pepaya kan di situ. Tidak ada. Begitu. Jadi, kita bikin sintaktik structure atau sintaktik formnya. Oke, dari situ kamu suka ke langkah ke-6. Ini udah tahu, bahas, dapatlah temuan, baru langkah 1 nih selesai. Kalau di eksegesis sudah 7 langkah. Kalau di paper baru nomor 1. Gitu. Ya kan? Nah, Pak, saya udah dapat temuannya nih. Misalnya, si boy. Temuannya ini, temanya ini, temuannya itu selalu ada dari tema dulu, topik, atau ide utama, baru poin-poinnya, misalnya 4 poin, 3 poin. Oke? Itu namanya temuan. Nah, masukkan di papernya, di artikelnya. Langsung bikin judul apa? Hasil dan pembahasan. Ini, kamu bikin judul, hasil dan pembahasan. Nih.
Hasil kan? Kadang-kadang kalau di artikel dulu itu dipakai istilah apa? Istilahnya temuan dan diskusi, ya kan? Atau hasil dan diskusi, macam-macam istilah. Tapi itu intinya hasil dan pembahasan. Nah, kamu masukin, misalnya tadi berapa poin? 3 poin kan? Temanya kan itu. 1, 2, 3. Oke, 1, kamu perlu apa? Langkah keduanya apa di sini? Langkah keduanya kasih arti temuan tersebut, bahas secara mendalam, komparasi dengan temuan-temuan riset sebelumnya. Apakah sudah menunjukkan kemajuan? Tuh. Ya. Berarti kalau di paper exegesis itu yang di mana ini? Langkah kedua itu di paper itu di langkah mana ini? Paper exegesis itu saya sudah selesai nih sampai 10 langkah kan? Oke, Boy, kamu sekarang ubah jadi bentuk artikel. Oh, berarti kamu mulai nih ngerjain artikelnya. Saya dari hasil dan pembahasan. Poin 1, 2, 3. Disitu dikatakan poin 2 ini apa? Pembahasan. Pembahasanmu sudah ada belum di exegesis? Sudah ini. Yang kamu dapat data tadi, ya, sinematik formula misalnya 3 poin, kamu sudah ngerti, kamu sudah bikin paragraf dan 3 poin, kamu bahas, tinggal kamu mindahin aja, poin 1, 2, 3. Oke, nah tetapi ini saya tambahkan, Pak, 95-nya dibuang nggak? Enggak, kamu jadikan poin 1 dulu, ngerti? Nah, poin 1 kamu bilang sintaktik konten atau teks dan sintaksisnya. Beri judul aja gitu, teks dan sintaksisnya. Teksnya kopikan aja, Dani yang Dani. Terus sintaksisnya kalau kamu terjemahin, sintaksis kan terdiri dari apa? Terjemahin, dari terjemahinnya kamu lihat pohonnya ya kan? Oh, ada berapa poin di situ, konteks historisnya, itu semua teks dan sintaksis dan konteks gitu. Teks, sintaksis dan konteks. Masukkan langkah 1 sampai 5 di poin 1. Nah, poin 2-nya apa? Ya ini langkah ke-6 itu. Berapa poin di langkah ke-6? 3. Masukkan 1, 2, 3. Berarti jadi 4 ya kan? Nah, waktu kamu masuk enggak hanya poinnya aja kan, tapi sudah ada pembahasan. Nah, sudah masukin pembahasan selesai. Nah, kalau di paper biasa gimana? Paper biasa kan temuannya apa? Masukin. Pembahasan masukin. Kalau di paper biasa kan ikuti ini. Cari temuan, cari pembahasan. Ini kan ini langkah 1, langkah 2. Tapi untuk menambahkan temuan enggak jatuh dari mana? Kamu perlu baca nih, IPAN, cari data, terus bikin paragraf. Nah, datanya ini kalau biasa, ya kalau untuk pemula seperti kita, ya udah satu toko aja dulu. Kamu nggak usah sok-sok satu misalnya Filokalia. Waduh, itu kan berapa puluh bapak gereja itu, ya. Kalau itu 4 volume tuh dicetak, tebelnya itu ya kira-kira gini, mungkin 2 kali lipatnya. Kamu bisa baca segitu banyak? Hah? 4 volume itu sekarang malah ada 5 volume. Berarti kira-kira berapa halaman tuh? 400 kali 5 aja lah, 2000 halaman. Ya kan nggak ngerti. Kita satu aja. Saya itu nulisnya nggak mau sulit maksimum saja. Ya kan? Ini data. Terus kamu bikin paragraf dapat temuan ini.
baru kamu bahas. Tuh. Ya, nah kalau di eksegesis agak lain. Eksegesis itu angka 1 sampai 5 jadikan temuan 1. Baru pembahasannya konsep biologisnya kan sudah ada kan? Konsep biologisnya kamu tinggal alihkan aja. Misalnya konsep biologisnya ada 3 poin. Berarti poin kedua, poin ketiga, poin keempat. Pak, nomor 8 sampai 10 gimana nih? Angka 8 sampai 10 masukkan di poin berapa ini? Nah, poin terakhir, poin kelima. Ya, jadi temuan 1 sampai 5 poin 1, 6, 7 itu di temuan per poinnya. Oke? Terus 8 sampai 10 dibuang nggak? Enggak. Ya, kamu masukkan di mana? Waktu itu saya bilang di kesimpulan. Baru setelah itu kamu masuk ketiga apa? Nah, simpulkan. Berarti mana ini? Langkah ketiga apa bikinnya? Buat kesimpulan. Nah, kesimpulanmu apa? Tadi 8, 9, 10. Itu kesimpulannya. Kalau di paper biasa, ya udah kamu bikin kesimpulan. Pembahasan terus kesimpulan. Nah, ini yang dogmatik ini kan mereka udah mulai nih, bikin data, bikin paragraf, ya. Walaupun sederhana topiknya, maksudnya kita masih konsep dulu, konsep dulu, konsep iman, konsep doa, konsep puasa, konsep apapun ya. Kita masih itu dulu. Oke. Tapi caranya udah benar nih. Nanti ke depan kalau kalian belajar lebih dalam lagi, topiknya bisa lebih sulit lagi. Ya, kita yang simpel-simpel. Nah, ini kesimpulan. Kesimpulan itu isinya apa? Kan kesimpulan itu kan kayak apa ya? Ringkasan dari temuan penelitian itu. Lalu apa kontribusinya bagi pengembangan iptek? Kemudian apakah tujuan studi terhadap ini kan kalau di eksegesis kan apa kontribusi? Misalnya kontribusi itu kan di langkah 8 kontribusi buat dirimu, benar nggak? Langkah 9 itu kan kontribusi buat orang lain, dia kan? Buat kamu dan komunitas. Itu langkah 9 aplikasinya. Oke? Apakah tujuan studi telah terpenuhi? Nah, tujuan kita di langkah 10 itu kan supaya jadi semakin serupa dengan Kristus. Itu di langkah 10. Nah, makanya 8, 9, dan 10 itu dimasukin di kesimpulan. Paham? Nah, setelah kesimpulan, baru kita masuk ke metode. Nah, di paper eksegesis kan nggak ada metode kan? Tapi di paper, di artikel itu kalian bikin setelah hasil dan pembahasan, kesimpulan, baru kamu tulis di atas metode atau metode penelitian nih. Apa itu metode penelitian? Ada 4 nih yang penting. Data sumbernya, sumber data, tahap penelitian, di mana mengambil data, cara mengambil datanya gimana, terus ngelolanya gimana. Nah itu aja. Kalau di eksegesis berarti sumber datanya dari mana? Dari Hosea, terjemahan bahasa Yunani edisi berapa? Misalnya USB Nestor Alan edisi 28. Kalau Ibraninya lihat aja di Webbox itu. Kan ada kan? Nah, kamu catat di situ. Ini Ibrani versi apa? BTP berapa misalnya gitu. Oke? Nah, diambil dari situ. Lalu tahap penelitian, tahapnya ya kamu jelasin dong tahap penelitiannya kayak gimana. Pertama, mencari temuan. Ini tahap penelitiannya ini kamu tuliskan ini. Nah, ini tahap penelitian.
Tahapnya kamu cari temuan dulu, kemudian kamu bahas dengan bapak gereja, dengan Christ Center, kan gitu. Setelah itu kamu menyimpulkan, habis itu kamu menulis metodenya dan mengerjakan abstraknya dan sebagainya. Oke, intinya kalau tahap penelitian itu ya mencari temuan, terus nih tahap penelitian nih, ada temuan, cari pembahasan, terus menyimpulkan. Ya, itu tahapnya. Terus metodenya dengan metode eksegesis misalnya kamu gitu. Oke, itu tahap. Setelah tahapan penelitian apa? Data dan teknik mengambil data. Misalnya gimana cara kamu mengambil data? Nah, minggu lalu saya sudah jelasin ya. Saya mengambilnya dalam satu perikop. Jangan bilang istilah perikop, satu paragraf. Oke, ayat ini, nah ini adalah satu paragraf. Kalau perlu kamu kasih bukti yang ngomong itu siapa. Oh misalnya siapa tokoh tertentu yang mengatakan ini satu paragraf. Kan ada itu misalnya kayak yang Sostom, dia kan bahasa ayat ini sampai ini, itu kan satu paragraf. Oke, kalau enggak lihat aja kenapa itu satu paragraf. Atau kamu akan ngomong ayat ini diambil karena itu adalah satu paragraf atau satu wacana pendek. Nah, cukup, ya kan? Nah, bagaimana menganalisis paragraf itu? Menganalisis data itu? Menganalisis gimana caranya? Baru pakai ini. Oh, pertama diterjemahkan. Habis diterjemahkan, cari kontennya, ya kan? Tinggal di kontennya. Habis itu cari semantik kontennya. Oke? Nah, baru setelah itu dapat konsep teologisnya atau temuannya, baru dibikin aplikasinya, baru dibikin analogi. Nah, itu namanya apa? Teknik menganalisis ayatnya. Jadi teknik analisis ayatnya itu pakai apa? Pakai 10 langkah ini. Nah, itu semua dijelaskan dalam apa? Metode. Nah, setelah metode apa? Setelah metode kita bikin apa? Introduction. Baru buat pendahuluan. Nah, di paper eksegesis ada nggak? Langkah 1 sampai 10 ada pendahuluannya nggak? Nggak ada. Kamu langsung dari ayat ya. Benar nggak? Nah, jadi kalau kamu bikin artikel, ini ada kerjaan lagi. Kamu harus bikin pendahuluan. Tadi metode ya kan? Nah, pendahuluan. Tapi kalau hasil dan pembahasan, kesimpulan itu semua nggak ada di sini. Tahu nggak? Jadi langkah 1 sampai 10 itu cuma ada hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Metodenya belum ada, pendahuluannya juga belum. Nah, kamu mesti bikin pendahuluan. Artinya yang mengantarkan pembaca untuk sampai pada kesimpulan riset. Oke, pendahuluan itu ada 5 poin, 4 poin yang mesti kalian kerjakan. 5 ya. Pertama apa? Apa masalah mau dipecahkan? Misalnya mau bahas tentang apa ini? Iman menurut Hosea berapa misalnya gitu. Kenapa itu kok perlu diteliti? Ada problem apa di situ? Kamu mesti tahu, ya kan? Misalnya mau menulis tentang semak yang terbakar menurut Kitab Keluaran 3 ayat 1 sampai 7. Ya kan? Tentang semak yang terbakar. Kenapa kok teliti itu? Apa problemnya? Nah, problemnya misalnya kamu akan lihat. Problem itu selalu ada 2 ya. Teks dan konteks. Teks dan konteks. Kalau problem di teks itu misalnya banyak nih yang teliti semak terbakar itu hanya sebagai mujizat aja kepada Musa. Ya. Tapi kalau menurut Nisa bukan sekedar mujizat ini. Semak itu adalah tipologi dari Maria dan inkarnasi. Tipologi dari the Virgin Lady, ya, atau sang dara, sang perawan Maria, dan untuk inkarnasi Yesus.
Sementara banyak tokoh-tokoh lain mengatakan ya itu hanya mujizat aja, atau bahkan yang nggak percaya Musa itu kayak mengalami halusinasi, lihat semua itu terbakar, padahal itu cuma pantulan cahaya matahari. Itu kalau kayak orang-orang UKDW, UKSP, kamu belajar di situ, kamu akan diajarin seperti itu. Ya, transfigurasi Yesus itu ya, Yesus berubah rupa, bercahaya. Kamu belajar sama dosen-dosen liberal, STT Jakarta lah, sekarang STFT ya, atau dosen-dosen di UKDW Jogja, ya, kamu bisa tanya itu ada Anemala itu dia kuliah di Salatiga ya, KSW, ambil S2 ya. Dia juga kaget-kaget kan, gitu. Beda banget dengan diajar di sini, ya. Nah, jadi kalau Yesus itu berubah rupa, transfigurasi, itu karena murid-murid lagi capek aja, udah naik gunung tinggi. Kayak kamu kan panjat gunung gitu ya, sampai ke atas kamu udah ngos-ngosan, mungkin muka udah pucat gitu ya. Nah, lihat orang itu kayak udah lihat apa gitu ya. Nah, itu yang dialami oleh Petrus dan kawan-kawan itu. Oke. Itu saya tahu tuh ceritanya ya, ada kemarin tuh si Susan datang, dia cerita begitu. Ya memang. Ya. Nah, misalnya ada problem di situ, kamu simpelnya nih ya, kamu ingin hanya menjelaskan bahwa semua itu adalah benar-benar apa? Bukan hanya miracle atau bukan hanya khayalan dari Musa. Tapi ini adalah mujizat, tapi ada juga makna rohaninya. Itu melambangkan apa? Sang pahlawan. Nah, ini ada problem yang mau kamu. Itu boleh ambil satu problemnya. Masalah itu bisa satu, bisa dua. Yang penting nanti terjawab di pembahasan. Ya, atau masalah konteks, misalnya Sema yang terbakar ini kan cerita tentang kekudusan sebetulnya. Selain masalah inkarnasi ya, tapi ini juga berkaitan dengan masalah kekudusan. Nah, kamu lihat misalnya masalah yang kamu pecahkan itu adalah apa sih sebetulnya kekudusan yang diajarkan di dalam perjanjian lama. Nah, misalnya itu. Oke, jadi cari aja. Pokoknya ini cari masalah gitu kan. Kan biasanya kita paling suka cari masalah. Dan paling gampang kan, Fitri. Oke, ya yang kedua Pak, state of the art-nya. Nah, state of the art-nya gimana nih Pak soalnya? Waktu kamu bikin pembahasan kan kamu mengadakan dialog nih, ya kan? Dialog dengan tokoh-tokoh yang ada, kamu bisa pilih, walaupun nggak semua, ya, kamu bisa pilih satu dua, oke? Baru apa yang luput dari mereka, gap-nya, lalu yang kamu tawarkan. Nah, yang kamu tawarkan ini apa? Di langkah berapa ini? Itu 7. Sudah dapat. Makanya bikin pendahuluan itu di akhir. Jangan sebelum pembahasan kamu sudah bikin pendahuluan, itu salah itu. Keliru. Jadi bikin dulu temuannya baru pendahuluan. Nah, jadi konsep apa yang kamu tawarkan untuk mengisi kekosongan? Kekosongan itu. Ya. Atau sesuatu yang luput dari perhatian peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, kan kamu sudah dapat kan konsep yang kamu mau tawarkan apa? Di mana? Di hasil atau ditemu di konsep teologisnya. Kalau di paper di langkah ketiga. Ini loh, kamu langsung paparkan aja poin kamu ya untuk mengatasi apa kekosongan itu. Oke? Nah, baru nanti yang terakhir kamu kasih aja tujuan artikelnya apa. Nah, kalau tentang kudusan ya supaya pembaca itu bisa memahami dan mempraktikkan tentang kekudusan. Itu aja simpel gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Diingatkan lagi, ini sebetulnya udah diajarkan kan? Ada? Jadi ada 4 ya, masalahnya apa, penelitian terdahulu, gap-nya ini yang warna hijau ya, 4.
kemudian tujuan penelitian. Nah, kamu pindah setelah metode apa? Setelah pendahuluan apa? Baru kamu bikin abstrak. Nih, langkah keenam kamu bikin abstrak. Abstrak itu summary tentang tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, simpulan, kemudian pilih kata-kata kunci. Ini saya kira udah bisa semua ya, bikin abstrak. Baru terakhir bikin judul. Jadi judulnya belakangan. Ya, misalnya kalau saya kasih kalian cari judul, cari topik, berarti saya sudah melangkah skip 6 langkah. Gitu ya. Nah, kalau kamu bisa kasih judul, asumsi saya adalah kamu sudah bisa, paling enggak sudah tahu gambaran ini. Gitu. Jadi kalau misalnya, kalau orang minta judul itu bukan sesuatu yang gampang ya. Karena judul itu sebetulnya sudah mewakili temuan riset. Ya. Tapi ya dibuat judul itu katanya di sini buat sesuatu yang menarik. Ini bikin abstrak ada ya. Bikin judul itu spesifik, unik, dan mencerminkan isi artikel. Oke, judul. Dan terakhir baru kamu buat apa? Langkah ke-8, cek dan recheck. Bikin referensi ya. Baru 9 acknowledgement nggak perlu lah ya. Nah, baru nanti 10 kamu bikin masukkan ke template jurnal itu. Atau sebetulnya kita dari awal ikuti template-nya juga. Baru jangan lupa submit. Habis itu kamu bergegas untuk melanjutkan riset lain. Jangan nunggu waiting assignment terus gitu, ya kan? Kamu cepat-cepat kerjakan yang lain. Ini bukan kata saya, kata si Bunyi. Nah, kalian kan udah banyak nih yang nulis ya. Gimana itu satu-satu sih? Kemarin siapa yang terbit ya? Oh ya, Cange, siapa? Ian sama Living ya. Yang ini belum ada lagi ya. Ada kemarin minta bayangan. Ini udah terlambat ya. Tunggu tahun depan. Tapi yang free aja deh. Kalau dengan dosen nanti suruh dosennya bayar. Ya. Kalian nggak usah bayar. Tapi yang belum pernah terbit siapa ini? Yang bikin paper belum bintang 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang lain semua udah pernah ya. Oke, nanti Dorea kan bulan depan ya, Desember semua terbit. Terus siapa lagi? Yang belum tadi? Dewi. Kamu belum his? Belum pernah. Oke. Terus tadi di belakang siapa? Oh, Gunawan ya. Kamu dari paper perumpamaan, dari praktek sampai sekarang. Perumpamaannya gimana? Di paper apa itu? Di jurnal apa? Oh, kenapa? Oh, udah. Terus? Iya, terbit pertama udah jadi, tapi bergegas untuk melanjutkan riset lainnya. Itu ya. Oke, sekarang ada pertanyaan nggak tentang paper kalian, eksegesinya nih? Nah, kita selesaikan dulu sampai langkah 10. Yang saya udah suruh kalian kerjakan kan di langkah ke-6. Perbaiki dulu. Nah, nanti untuk minggu depan, ya, ini kan udah mau ujian apa ya? Mungkin sudah harus lanjut ke apa? Harus sudah dapat temuannya ini. Ya. Nah, minggu depan nanti saya bikin di Google Classroom itu temuannya apa. Berarti kalau udah temuan, berarti pembahasannya udah selesai nih. Kalau di paper biasa, temuan dulu baru pembahasan kan. Kalau eksegesis enggak, pembahasan dulu baru temuan. Walaupun temuan awalnya itu nanti temuan di konsep teologisnya nggak berbeda dengan yang di atas ya. Paham nggak? Dengan langkah keempat ini. Ya kan, 4 itu kan sintaktik kontennya. 6 semantik kontennya.
Ada yang kemarin-kemarin itu beda banget, temuannya apa yang nggak sama dengan yang sintetik kontennya. Saya juga mikir, kok bisa ya melenceng gitu, datanya apa, hasilnya apa. Sama kayak ini, nanam durian hasilnya nangka gitu. Ajaib kan? Oke, berarti minggu depan kita kerjakan ini temuannya. Nanti setelah temuan baru buat kesimpulan. Langkah 8 sampai 10 itu harusnya 1 minggu selesai. Ya, 6 itu kan saya udah kasih berapa minggu di rumah? 3 minggu kan? Atau 4 minggu bahkan. Nanti kalau papernya udah selesai, baru nanti saya seleksi yang mana yang bisa jadikan artikel. Kalau yang jelek-jelek nggak usah. Ya, yang bagus-bagus saja nanti saya panggil. Tapi ya begitu, buat pendahuluan, buat metode lagi. Kalau yang papernya jelek-jelek, nanti suruh baca ini aja. Hah? Ya memang itu tujuannya. Supaya kalian bagus-bagus. Kalau enggak, diancam harus baca buku yang saya mau. Bukan yang kalian mau. Oke, Renhat, ada pertanyaan ini? Ini paling enak ngajarin kalian, nggak ada pertanyaan. Kalau sini bisa? Ya, Pak. Apanya iya? Enggak, maksudnya nggak ada pertanyaan. Nggak ada ya. Nah, tentang kembali lagi, menyusun paragraf, ada kendala nggak? Nah, ini kan maksudnya kalian semua di sini kan semester akhir ya. Ada nggak sih? Oh, ada yang enggak ya? Ada yang masih ketemu saya lagi ya. Siapa yang akan berpisah ya? Oke. Maksudnya semester depan ya kalau lulus sih ya. Kalau nggak lulus ya, ketemu lagi kita. Lulus atau lurus? Nah, lurus itu dia. Itu orangnya. Lolos saja lah ya. Ya. Ada? Ya. Ternyata ya Pak, kalau kami cari-cari dan itu ternyata banyak yang nggak ada sebenarnya. Yang punya juga sharingnya sendiri. Aku cari referensinya itu banyak juga. Di jurnal, aku cari di Yeremia. Ada. Ada nggak satu yang church fathers-nya? Mungkin bisa ambil yang umum kalau nggak ada. Di ancient faith-nya kurang nih. Cari yang modern aja. Nggak ketemu. Oke, itu juga. Ya. Kalau PL memang perpustakaan kita memang juga nggak sekomplit kayak dulu di tempat saya banyak sih ya seri-seri misalnya yang tafsiran OT itu ya Old Testament itu harusnya dipakai yang seri itu aja misalnya WBC Ancient Commentary itu kan dah tapi misalnya seri yang lain loh perpus itu
Iya, kitab Yeremia maksudnya. Secara yang spesifiknya itu, kalau lihat ya Pak, kita dalam keadaan, misalnya yang 9 itu kayak gitu. Harusnya sih Yeremia sih banyak ya. Mungkin kamu nyarinya yang ini ya. Salah kali ya. Nah, pakai misalnya begini. Ada satu Google Scholar udah belum? Udah. Terus kemudian yang aku dapat itu di website yang saya dia kayak Bible. Misalnya ini ada satu di Google Scholar ya. Ketik aja Yeremia 9. Nggak ada. Hanya Google. Mungkin ada ya, tapi spesifiknya itu. Ya kan Yeremia 9 berapa kamu? Yang ke-3. Cari yang berseri misalnya di Yeremia 9 misalnya 23. Kita bisa bahas jadi Yeremia 9. Ini ada 29-nya. Yeremia 45, Yeremia 1. Oke, yang Inggrisnya ada nggak? Ya. Yeremia. Yeremia berapa? 9. Ini 22 sampai 23 tahun 90. Ini tahun 2002 Tyndale Bulletin. Ini Ezra, Jeremiah 9, Roman. Teologi of the Book. Nah, bisa pakai ini teologi dari Jeremiah. Kenapa kamu pilih yang sulit ya? Atau kamu cari di DOAJ nih. Ya. doaj.org. Nih, Directory of Open Access Journal. Nih, misalnya nih artikel ya. Lalu in all field cari Yeremia atau Yeremia 9 gitu. Yeremia pakai H nggak sih? Enggak ya. Yeremia nggak pakai H ya, sorry. Yeremia 9. Artikel all field. Nggak ada ya, berarti harus Inggrisnya nih. Yeremia. Nah, begitu. Kata kuncinya itu penting. Yeremia 8. Yeremia 9 ini ada verbum et ecclesia. Coba. Yeremia 5. Ini ada lagi dari William. Iya. Kalau sama sekali nggak ada, ya itu nggak mungkin deh. Karena kan ini kitab Yeremia kan tuh kan maksudnya. Ini ada yang nggak bisa, ada yang read online doang sih. Kamu cari yang bisa download itu lebih bagus. Kadang-kadang kalau di DOAJ itu nggak bisa download.
Harusnya kalau udah open access kita bisa, namanya open access ya, kita bisa dapat free. Karena nah ini kan ada PDF-nya nih. Kamu klik. Verbum et Ecclesia itu biasanya kita dikasih kok. Download this PDF. Ini jurnal tahun 2009. Nih, kamu Yeremia berapa? Oh, ini 22 sampai 23 pula. Kok bisa beda ya, apa ya, paragrafnya? Jadi, implikasi sosial mengenal Yahweh, sebuah studi terhadap Yeremia 9, 22. Nah, ini kalau bikin judulnya kan jadi menarik gitu. Ya kan? Tapi nanti terakhir gitu. Tergantung kalian temuannya apa ini untuk bikin judulnya. Nah, untuk masalah referensi, cari di berbagai sumber ya, misalnya Google Scholar, DOAJ, Libgen. Jangan kamu langsung ketik di Google begitu. Jadi kamu tahu, misalnya di DOAJ saya rasa lengkap banyak banget ya. Kalau misalnya buku-buku perpus itu seri-seri tafsiran kan juga banyak itu. Ya. Nah kalau Ancient Faith-nya kan misalnya dari buku apa? Ancient Christian Commentary ya. Yang Bapak Gereja memang kalau PL itu agak sulit ya. Kalau perjanjian baru kan udah banyak. Chrysostom, Kiril, itu dua itu aja kalian kuasanya udah mantep. Kalau Yohanes ya, ada Origen, ada Cyril, ada Chrysostom, Agustinus, banyak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, ini kita ada waktu beberapa menit ya. Kita latihan ini deh. Tentang ya, Life of Moses. Bisa kita ambil tentang mana ini? Ini di Keluaran pasal berapa ya? Coba pinjam Bible kan. Oke, kita coba lihat Keluaran. Ada yang bahas tentang Keluaran? Ada yang ngambil kitab Keluaran? Pasrah ya. Nah, ini misalnya tentang Nisa ini bisa diambil. Ya. Tentang Keluaran, kita bahas tentang mana misalnya hari ini ya. Kita lanjut. Waktu terakhir itu tentang tula-tula. Kemudian mana dibahas di Keluaran pasal berapa ini ya? 16 ya. Coba 16 kita baca. Coba apa nih? Pasrah, baca pasrah. Keluaran 16. Keluaran 16. Ya, baca aja. Ayat 1. Setelah mereka berangkat dari Elim, pada segenap jemaat saya bisa duduk di sini.
yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Dari yang kelima, belas bulan yang kedua, yang mereka keluar dari Mesir. Di padang gurun itu berkumpullah dengan jemaah kata kepada mereka, kalau kami masih tadinya dengan Mesir, oleh karena Tuhan ketika kami duduk menghadapi suatu berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar di padang gurun ini untuk membunuh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku menurunkan dari langit hujan roti bagi. Maka bangsa itu akan keluar dari tiap-tiap hari sebanyak yang perlu dilakukan. Supaya mereka coba apakah mereka ini menurut itu atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang bawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan mendapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sekalian. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada suku bawah saya, tentang ini kamu akan bisa tahu bahwa Tuhan yang telah keluar dari Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungguh-sungguhmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungguh kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungguh-sungguhmu yang kamu inginkan kepadanya. Apalah kami, bukan kepada kami sungguh-sungguh itu, tetapi kepada kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segala jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungguh-sungguh. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah timur. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungguh-sungguh orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu kerja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Pada waktu petang datanglah berduri-duri burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan pada embun sesuatu yang buruk, yang halus, sesuatu yang seperti sidik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan. Beginilah sunat Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk selisih kemahnya, segomer orang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka menentukan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbawa musuh. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyak, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukan kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan, maka roti yang perlu kamu bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, ya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkan ibadah. Benar hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Kalau itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungut, tidaklah mereka mendapatkan. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa,
Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepada roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Orang itu tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7. Lalu beristirahatlah bangsa-bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutnya namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue manis. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk simpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang beri kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari negeri Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah budi-budi, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah budi itu ditempatkan harus di hadapan kamu kala orang Israel makan mana 40 tahun, makanya sampai mereka tiba di tanah yang disediakan orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 10 kepah. Oke. Nah, ini cerita pasal 16 ini khusus tentang mana. Ya, ini bukan roti dari surga. Ya, yang secara ajaib itu selalu tersedia setiap pagi. Tidak boleh ngambil lebih, dan kalau lebih itu maka akan berbau busuk, ya kan, jadi ulat. Nah, ini ceritanya ini. Lalu kan kalau tadi saya ajarin, kamu perlu cari kutipan-kutipannya sesuai dengan ayatnya itu, ya kan? Setelah itu kamu olah itu jadi paragraf, lalu jadi pembahasan. Nah, misalnya nih kita punya data nih dari, atau kita punya ancient faith lah ya, boleh kata ini ancient faith-nya tentang mana dari Gregorius of Nyssa. Mana ada satu peristiwa, ada peristiwa selanjutnya yang tidak boleh kita lewati begitu saja tanpa merenungkannya. Nah, setelah mereka yang melakukan perjalanan dalam kebajikan menyeberangi lautan tadi ya, dan akhirnya ada satu peristiwa lagi tentang air ya, yang peristiwa di Mara dan di Elim itu. Oke, air menjadi manis bagi mereka. Mereka disegarkan oleh mata air dan pohon-pohon palem, dan meminum air dari batu karang. Perbekalan dari Mesir itu habis. Ya. Kemudian setelah tidak ada lagi bekal asing dari Mesir, turunlah dari atas makanan yang beragam dan seragam. Penampilan makanan itu seragam, tetapi isinya beragam. Ya, makanan itu seragam, ya itu aja gitu kan, mana. Isinya beragam, karena makanan itu berubah sesuai dengan selera masing-masing. Jadi ada yang mungkin jadi manis, jadi pahit. Kalau orang yang kencing manis kan nggak bisa yang manis-manis ya. Makanan itu berubah mungkin jadi pahit gitu. Oke, nah ini roti ajaib yang disebut mana. Nah, jadi apa yang kita temukan di sini, kita belajar jenis pembersihan apa yang harus digunakan seseorang untuk membersihkan dirinya dari Mesir, kehidupan yang asing, sehingga dia menguras jiwanya dari semua makanan jahat dari Mesir. Dengan cara ini dia mengambil untuk dirinya sendiri dengan jiwanya yang bersih, makanan yang turun dari surga yang tidak dibuat untuk kita melalui pertanian di tanah. Jadi tidak hasil dari gandum dan dari tanah, tapi turun dari surga. Roti itu ditemukan di bumi, sudah disiapkan tanpa perlu ditabur atau matang. Ya. Nah, misalnya 2 paragraf ini aja. Ini kalian kutip untuk menjelaskan ayat mana ini. Jadi harus tahu yang kalian kutip itu menjelaskan ayat mana kan gitu. Ya. Misalnya di situ dikatakan bangsa itu bersungut-sungut kan kepada Musa. Ayat berapa itu? Ayat 2, 3. Ya kan? Nah, lalu Tuhan berfirman kepada Musa.
Nanti akan ada langit hujan roti bagimu. Ya, munggut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari supaya mereka coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Oke, ayat kelima, dan pada hari yang keenam apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya daripada yang dipungut mereka sehari-hari. Nah, yang dibahas oleh Nisa ini kan tentang apa? Tentang mana yang isinya seragam tetapi seleranya berbeda-beda. Nah, apa artinya ini? Jadi kalau kita baca di ayat yang ke-17, ke-18, 16 lah ya. Punggutlah sesuai keperluan masing-masing, ya. Ayat 17 dan 18 itu juga sama ya. Mengumpulkan menurut keperluannya. Lalu kalau kita lagi baca ayat yang ke 34 35 31, sorry ya. 31 namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Oh. Bukan itu ya ayatnya ya. Yang dikatakan tadi mana ya? Yang pasrah baca itu menurut rasa masing-masing itu mana ya? Di ayat keberapa ya? Oke lah, misalnya nih ya, ayat yang ke tadi beberapa ayat yang saya sebut tadi, ayat 17, 18, kemudian ayat 4 ya. Nah, kalau misalnya kalau menurut Risa di sini apa? Misalnya kalian kutip ini ya. Nah, copy aja di sini. Mana itu sebetulnya makanan apa ini? Ini. Di sini dikatakan makanan untuk membersihkan orang itu dari sisa-sisa Mesir. Jadi membersihkan sisa-sisa kehidupan mereka yang masih terbawa dari Mesir. Ya. Nah, secara jasmani kan mereka masih banyak bekal tuh, ya kan? Nah, kemudian setelah menyeberang lautan, terus mereka kehabisan air, terus kehabisan makanan, mereka bersungut lagi nih. Nah, lalu Tuhan turunkan mana setiap hari. Nah, apa maknanya itu? Maknanya apa tadi di sini? Semua makan makanan yang sama. Ya kan? Semua makan makanan mana dan minum air yang sama. Tapi bukan dari Mesir ini, dari langit. Dari Allah. Nah, apa maknanya itu?
Nah, ini adalah makanan yang sifatnya sekarang membersihkan, katanya. Membersihkan sisa-sisa dari Mesir. Nah, Mesir itu artinya kehidupan lama. Ya kan? Kehidupan yang asing bagi Allah. Oke, sehingga dia menguras jiwanya dari semua makanan jahat dari Mesir. Nah, sehingga itu memang kayak bangsa Mesir ini ya sekarang dia harus hidup menurut perintah Musa atau hukum Allah. Kan berapa kali ya di ayat 16 itu dikatakan bangsa ini selalu melawan, tidak lagi menurut hukum. Nah, makanan ini adalah untuk sebagai satu simbol Allah tuh mau apa? Kalau bagi kita, berarti kita mau meninggalkan kehidupan yang lama, kehidupan yang asing, ya, meninggalkan semua makanan jahat yang dari Mesir. Nah, dia dengan cara apa? Dia kasih mana, atau roti. Nah, sebetulnya ini kan kalau kamu baca nanti dalam Yohanes pasal yang ke-6, sebenarnya kan mana ini tipologinya nanti di mana? Kristus. Dia yang akan memberikan dagingnya sendiri atau roti. Nah, maka dikatakan di sini, dengan cara ini dia mengambil untuk dirinya sendiri dengan jiwanya yang bersih, makanan yang turun dari surga yang tidak dibuat untuk kita melalui pertanian di tanah. Ini kan menunjuk kepada siapa? Kristus yang akan turun. Ya, dia yang akan turun dari surga, roti ditemukan di bumi sudah disiapkan tanpa perlu ditabur atau masak. Hingga ketika Tuhan kasih mana kepada bangsa Israel kan nggak perlu nanam roti, nggak perlu nanam gandum untuk bikin roti. Sudah disediakan. Begitu juga dengan keselamatan kita dalam Kristus itu, ya Allah itu sudah menyediakan Kristus yang nanti akan turun dari surga. Nah, gitu. Ini namanya kalau kamu ngerjain di langkah 6 itu namanya makna atau spiritual meaning. Jadi ada gitu ya. Ada historisnya apa? Mana? Spiritualnya apa? Mana ini lambang dari apa? Kristus atau roti itu. Ini nanti ekonya di pasal Yohanes. Oke. Nah, cuma masalahnya kalau kamu tahu begini, kamu kan perlu menulisnya. Misalnya nih, gimana kamu buat sebuah paragrafnya? Perbekalan dari Mesir habis nih, ya. Terus dikasih mana ini? Nah, bagi Nisa ini menunjuk kepada Kristus yang sudah Tuhan sediakan. Manusia bisa nggak? Berarti di sini menyelamatkan dirinya. Nggak bisa, harus dari Allah begitu. Harus dari Allah dulu nih. Kalau enggak Israel mati kelaparan nih kalau nggak ada mana. Kan gitu kan? Nah, kita akan mati karena dosa kalau tidak ada Kristus. So, kamu akan nulis seperti apa? Kalau misalnya kita mau bikin paragraf. Hah? Nah, kan kamu sudah tahu nih, kamu akan nulis di sini, ya. Makanan atau mana itu adalah makanan apa? Yang makanan yang gimana itu? Yang disediakan oleh Allah, ya kan? Mana itu adalah makanan dari surga, gitu ya. Yang disediakan Allah bagi bangsa Israel. Oke? Supaya mereka bertahan hidup.
Nah, misalnya gitu. Ya kan? Nah, ini adalah apa? Ide utamanya. Mana itu makanan dari surga yang disediakan Allah bagi bangsa Israel supaya mereka bertahan hidup. Ya. Nah, terus kamu katakan apa lagi? Mana menjadi apa? Makanan yang akan membersihkan segala kekotoran, apa? Segala kekotoran dari Mesir. Nah, baru kamu masuk di sini, Musa menjelaskan. Nah, kamu tuliskan di sini. Oke, kalau kamu mau kutip langsung, ya kamu kutip langsung atau kamu paraphrase ini. Oke, nah, bisa menjelaskan bahwa ini, ya. Nah, setelah itu apa? Ini kalimat supporting details-nya kan? Nah, setelah itu kamu analisa dong. Tadi yang saya bilang tadi. Mana kalau di sini mana itu adalah makanan yang membersihkan kotoran dari Mesir, kita tahunya dari mana? Karena sudah baca Nisa tadi kan? Oke. Jadi kalau kamu analisis ini, kalau mana itu adalah makanan yang membersihkan segala kotoran dari Mesir untuk bangsa Israel, terus kamu kutip supporting details-nya, lalu di sini kamu akan ngomong apa? Ayo, jangan kayak patung. Nah, misalnya kamu akan ngomong apa? Akan tulis apa? Mana menjadi semacam makanan yang akan mendatangkan apa? Atau ini akan menjadi semacam tipologi ataupun gambaran dari Kristus atau juru selamat yang akan datang. Nah, misalnya. Ya, itu tadi. Dia ada roti surga yang kita bisa baca dalam Yohanes 6 pasal berapa, kutip. Misalnya begitu. Ya. Turun dari surga, roti itu ditemukan di bumi, sudah disiapkan tanpa perlu ditabur atau matang. Berarti apa? Allah ya telah menyiapkan roti surgawi, yaitu Kristus itu sendiri. Allah sudah menyiapkan roti itu Kristus sendiri, ya, yang akan turun ke dunia, gitu. Dan roti itu berarti di sini apa? Untuk pembersihan. Jadi menurut Nisa roti itu bukan sekedar untuk bikin kenyang, ya, tapi roti itu adalah untuk pembersihan dari sisa-sisa Mesir. Artinya apa sisa Mesir? Pembersihan dari sisa-sisa kehidupan lah. Nah, itu kamu tulis. Dari kutipan ini kamu harus temukan analisis sesuatu yang baru begitu. Jangan kamu paraphrase lagi apa yang kamu kutip. Ini kalian cepelnya apa sih? Oke, jadi saya sampai jam 10, nanti saya mesti turun. Habis itu kalian KTP, setelah itu kalian bisa kerjain tugasnya aja. Ya. Tanggung, saya selesaikan ini dulu. Nah, Allah telah menyiapkan, ya, bukan. Allah telah menyiapkan roti surgawi. Nah, dari ini kan kok kamu bisa nulis kalimat seperti itu? Kan kita nggak ngarang kan? Dari apa yang kamu baca, terus kamu analisis. Atau ada yang lain nggak? Ini yang saya dapat. Kalau kalian apa? Ya. Nah, strateginya nih, kamu tulis dulu
apa? Ini. Ya, supporting details-nya. Dapat dulu kutipannya. Ya, baru kamu cari idenya. Kamu kembangkan lagi di analisisnya. Begitu. Ya. Nah, misalnya ini kalau baca ini tentang mana ya, kalau saya nggak baca Nisa, saya nggak tahu. Oh, ternyata mana itu makanan pembersih atau makanan penyucian. Nah, berarti kalau kita baca roti surga yang kita nikmati sekarang dalam perjamuan kudus lah ya, Ekaristi itu tuh apa? Itu kayak mana loh? Anggap itu kayak kamu bangsa saya lagi makan mana. Semua dapat porsinya. Kan nggak ada yang makan dua kan, roti perjamuan itu. Semua sudah sesuai ukurannya. Itu ternyata makanan pembersih. Bukan makanan penutup ya. Seringkali itu penutup ibadah. Makanan penutup. Apa? Roti untuk pembersihan dari sisa-sisa kehidupan lama atau dosa, kehidupan dosa. Berarti ini apa? Mana itu makanan penyucian. Jadi kalau kita terima sakramen itu adalah untuk kesembuhan, menyucikan. Nah, kamu tulis di sini, roti atau mana adalah simbol atau ini adalah makanan penyucian atau kesembuhan dari Nah, kalau tanpa mana, tanpa roti ini, ya kita nggak bisa mengalami kesembuhan. Oke? Nah, sekarang kamu baca lagi. Jadi kalau bisa kalian, waktu kamu bikin apa? Titipan ini fokus satu dulu aja. Kamu kembangkan jadi paragraf. Baru nanti kamu bahas. Ya, ada satu buku yang kamu bisa pegang gitu. Atau semua ambil keluaran aja ya, diubah lagi. Soalnya Nisa ini kan sudah lengkap. Tinggal kamu ambil kesimpulannya, terus kan keluarannya banyak pasal tuh. Dia bahas tuh sampai musik anak-anakan. Jadi kalau kayak orna misalnya ya, yang nggak ada bahan, kamu ambil aja. Ini ada Nisa, sudah ada bahan. Ya, kemarin saya nggak kepikiran sih bisa pakai Nisa ini untuk UPN. Ya, daripada kalian cari bahan yang nggak jelas nanti hasilnya juga ya kan. Jadi kalau ada yang mau ubah kalau nggak ada bahan, ya bisa ambil yang Nisa. Cuma kan saya nggak tulis ayatnya di sini. Kalian cari sendiri ayatnya. Gitu kan. Ini dia bahas di ayat mana ini. Oke? Kalau mau pindah ya, kalau yang nggak ada bahan kayak orna, misalnya saya saranin daripada berkutat, nah, misalnya kamu ambil aja tentang mana, misalnya ayat berapa gitu, ya 1 sampai 5 misalnya. Nanti kamu bahas dari Nisa, oke? Atau ya ayatnya gak usah semua satu pasal gitu, ya. Tapi misalnya kalau mau satu pasal ya dibagi-bagi. Karena nanti Ibrani terjemahannya ya gitu. Terjemahan sendiri kan nggak perlu bikin sintaktik kontennya kalau yang PL, yang PP aja. Jadi simpel aja Ibrani terus terjemahin aja sendiri. Cuma harus terjemahin sendiri ya. Jangan ya karena terjemahan literal yang itu kan nggak literal. Oke. Atau bisa ambil ayat 22 sampai 27. Ini tentang, jadi sebelum mana ini? Ini tentang ini. Nah, perenungan tentang tempat pertama di padang gurun. Itu kan di Mara dan di Elim. Nih,
keluaran 15 nih. Ya, jadi kalau ada yang mau pindah, nanti kasih tahu saya ya. Saya tentukan akhirnya. Nah, bahannya udah ada di sini. Misalnya ini tentang mana. Oke, satu lagi misalnya. Coba baca. Riko, Kamu tentu melihat makanan yang asli dalam gambaran peristiwa ini, bahwa roti dari surga bukanlah barang rohani, karena bagaimana mungkin suatu yang tidak rohani dapat menjadi makanan yang bagi itu. Tidak ada pembajakan atau penaburan yang menghasilkan substansi dari roti ini. Sebaliknya, bumi yang tidak pernah berubah ditentukan penuh dengan makanan kudus ini, yang dikonsumsi oleh orang-orang yang lapar. Keajaiban ini membuatnya misteri. Menubuatkan misteri perawan. Iya, ternyata mana itu juga simbol dari bukan hanya roti surga, tapi misteri perawan. Nah, artinya dia katakan gini apa? Alkitab ini. Roti itu ya benar-benar roti. Jadi bangsa Israel itu benar-benar makan roti. Walaupun bukan dari hasil tanah, tapi langsung dari Allah. Nah, ini satu keajaiban memang. Tapi yang substansinya ya roti, bukan roti rohani. Ya, atau bukan barang rohani, tapi benar-benar roti dari surga. Yang akhirnya orang itu makan, lapar jadi kenyang. Nggak bisa lewat lagi, ya hanya kenyang, nggak bisa kekenyangan gitu. Atau orang makan sedikit pun, ya dia tetap akan kenyang. Nah, ini ya, di ayat berapa tadi. Nah, ini menubuatkan misteri perawan. Nah, berarti kamu sambung dong, misalnya mana tadi selain simbol tentang Kristus, roti surga yang adalah Kristus, kamu ngomong mana ini juga menggambarkan atau menubuatkan misteri perawan. Kamu ketik di ide utamanya itu. Nah, baru kamu kasih bisa menjelaskan ini. Mana adalah membuat tentang misteri perawan. Terus kamu kalimat analisisnya apa? Kamu mikir kok bisa ya? Roti, tapi ini perawan. Nah, artinya gini. Maria nanti benar-benar dia manusia. Maria itu bukan bukan manusia jadian gitu. Oke? Nah, tetapi dia manusia, dia adalah virgin, darah. Nah, saya lebih suka pakai istilah darah ya. Darah ini artinya perawan dalam pengertian perawan secara rohani dan jasmani. Istilah perawan kan hanya jasmani aja, gitu ya. Tapi darah ini atau perawan ini, darah Maria ini, dia benar-benar manusia, ya. Tetapi dia bisa mengandung firman. Perawan tapi bisa hamil. Nah, ini kan sama seperti kayak gini. Mana itu benar-benar roti. Maria itu benar-benar manusia. Gitu. Ya. Tapi roti yang bukan dari hasil tanah. Tapi roti dari langit. Nah, sama seperti ini. Maria benar-benar manusia, tapi kandungannya dari langit. Dari Allah. Nah, itu maksudnya. Kamu kasih kalimat analisis ini. Oke? Coba baca lagi. Roti yang tidak dihasilkan oleh bumi ini adalah firman yang mengubah kekuatannya dalam berbagai cara agar sesuai dengan mereka yang memakannya. Ia memahami bahwa tidak hanya roti tetapi juga susu, daging, sayuran, atau bahan makanan lain yang paling sesuai bagi orang yang ingin memiliki. Demikian Paulus sang rasul yang menyediakan meja makan seperti ini bagi kita dengan menjadikan kata-katanya sebagai daging yang keras bagi orang dewasa dan sayuran bagi orang yang lebih lemah dan susu bagi bayi. Nah, tadi dikatakan yang roti tidak dihasilkan dari bumi. Dan itu menunjuk kepada firman. Firman itu maksudnya sang anak Allah itu. Ya kan? Lalu sang firman itu apa?
kasih kita makan kenyang. Tidak hanya roti, tapi juga susu, daging, sayuran, makanan paling sesuai bagi orang yang ingin makan. Jadi dia menyediakan meja makan seperti kita. Nah, makanya ada perjamuan. Ya, jadi mana itu juga simbol dari apa? Satu perjamuan dengan sang firman. Makan. Ya. Oke. Terus keajaiban apapun yang diberikan oleh catatan sejarah sehubungan dengan makanan tersebut adalah petunjuk untuk kehidupan yang berbudi-budi. Karena dikatakan bahwa semua mendapat bagian dari makanan itu dengan takaran yang sama. Kemampuan mereka yang mengumpulkannya tidak ada bedanya. Mereka mendapatkan tidak lebih atau kurang dari yang mereka butuhkan. Menurut saya ini adalah nasihat yang dapat diterapkan secara umum bahwa mereka yang membentuk kehidupan mereka dengan hal-hal materi tidak boleh melewati batas kebutuhan, tetapi harus menyadari bahwa satu ukuran normal untuk semua orang dalam makanan adalah mengkonsumsi sebanyak yang akan mereka terima dalam sehari, bahkan jika ada lebih banyak makanan yang dibutuhkan. Bukanlah sifat alamiah dari perut untuk melampaui batas-batas yang seharusnya atau melebar oleh keinginan yang berlebihan. Sebaliknya, seperti yang dinyatakan dalam catatan sejarah, orang yang mengumpulkan banyak tidak akan memiliki sisa karena tidak ada tempat untuk menyimpan kelebihannya. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan karena kebutuhannya berkurang sesuai dengan jumlah yang dia temukan. Nah, ini kan di ayat berapa itu? 17-18 ya kan? Jadi tiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan ukurannya. Nah, misalnya ini kalian kutip, apa yang kalian bisa jelasin? Jadi ini mengajarkan pada kita ini, mereka yang membentuk kehidupan mereka dengan hal-hal materi tidak boleh melewati batas kebutuhan. Tetapi harus menyadari satu ukuran normal untuk semua orang dalam makan. Ya, adalah mengkonsumsi sebanyak yang akan mereka terima dalam sehari. Nah, berarti ini kan mengajarkan apa ini? Menurut ukuran. Ya. Mengajarkan kita juga secara moral apa? Tidak serakah misalnya. Ya kan? Atau sesuai dengan kapasitas, tidak berlebihan. Terus dalam kitab suci yang bijaksana ini, Tuhan memanggil orang yang utama bahwa kelebihan yang ditimbun karena keserakahannya akan berubah menjadi cacat. Segala sesuatu yang melebihi apa yang benar-benar dibutuhkan, yang dikumpulkan melalui keinginan yang tamak, akan menjadi cacing bagi orang yang menimbunnya di hari kemudian, yaitu di kehidupan yang akan datang. Orang yang mendengar tentang cacing pasti melihat cacing yang tak berkesudahan yang digerakkan oleh rasa iri hati. Nah, itu. Apa artinya ini? Jadi mengajarkan tentang apa? Kalau serakah akan berubah menjadi cacing. Maknanya apa? Jadi kalau kamu mengumpulkan segala sesuatu berdasarkan keinginan yang tamak, maka apa yang terjadi? Di kehidupan yang akan datang apa? Menjadi cacing itu di sini maksudnya apa? Akan menjadi cacing bagi orang yang menimbunnya. Iya, cacing itu berarti apa? Iya, berarti apa yang kamu timbun itu tidak akan kamu bawa. Ngerti gak? Apa yang kamu peroleh tidak akan kamu bawa. Sehingga kita tidak diajarkan di sini untuk memperoleh secara berlebihan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini nanti tinggal bahas. Ada yang masih ini nggak berubah? Nggak ada bahan. Jadi kayak Orna misalnya, kamu Novri udah, kamu dari 9 aja belum kumpul. Keluaran ya? Oh, oke.
Jadi bisa pakai bahan Nisa ini. Ya, caranya caranya ya seperti ini. Kamu minggu lalu udah masuk belum? Belum ya, nanti bisa dengar di YouTube, saya udah jelasin. Jadi misalnya di sini kan nggak ada ayatnya memang, kamu nggak bahas nih, misalnya keluaran pasal berapa ayat apa. Tinggal cari kutipannya dari Nisa itu. Sesuai ayatnya, kemudian jadikan paragraf. Paragraf itu contohnya kayak gini tadi. Ya. Yang kemarin kayak eta, nopi, belum masuk. Ini caranya kayak gini. Kutip dulu, baru cari idenya, baru kembangkan lagi dengan analisis. Sehingga setiap paragraf itu jadi benar-benar bagus nanti. Ya. Nah, misalnya berapa paragraf sih Pak yang nanti kamu buat? Ya tergantung nanti berapa poin. Berapa halaman Pak? Ya tergantung kamu. Ya, kalau masih paper ya apa ya? Kira-kira 10 sampai 15 tapi benar-benar bagus. Oke. Daripada banyak tapi sama-sama. Nah, misalnya kalian bikin 12-13 halaman itu sudah cukup. Ini tinggal tambah itu artikel, kalian tinggal nambah pendahuluan metode 1 halaman kan. Karena artikel itu kan minimal berapa kata ya? 5.000 kata ya. 5.000 sampai 6.000. Jadi kalau papernya ya kalian bikin misalnya 5.000 kata lah. Ya, atau paling minimal 4.000. Jangan cuma 3.000, 2.000. Nanti kesulitan membalas artikelnya. Bisa sih, paling harus tambahkan lagi poin apa isi paragrafnya itu nanti. Ya kan? Nah, misalnya kalau kalian bisa bikin 4.000 atau 5.000, that's okay. Itu sudah bagus banget. Tinggal nambahin metode pendahuluan itu paling 1.000. Jadi dapatnya 5.000-6.000 kata. Ya, oke sampai di sini dulu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita selesai, kita berdoa.